Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini, dalam kelemahan, biarlah Roh Kudus-Mu akan mengurapi. Dan biarlah Bible Class spesial hari ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Kekasih Tuhan, terima kasih boleh bergabung dalam acara Bible Class spesial hari ini. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya, apakah makan daging persembahan kepada berhala itu diperbolehkan atau tidak? Saya sudah memberitahu rekan hamba Tuhan itu. Nah ini, jadi Shalom Pastor Joe, bagaimana pandangan tentang Mazmur 106 ayat 28, makan daging persembahan pada arwah orang mati? Nah, dia gembala sidang karena di daerah, saya samarkan, sampai hari ini tetap mempersoalkan hal ini sehingga terpecah jadi dua kubu. Saya sendiri termasuk yang percaya soal makanan itu urusan dengan jamban, bukan dengan iman. Saya bacakan ya, Mazmur 106 ayat yang ke-28. Mereka berbaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Jadi saya lanjutkan pertanyaannya. Jadi berdasarkan ayat tersebut, ayat yang kita baca ini, sebagian pendeta-pendeta Pentakosta tidak mau makan kalau ada upacara kedukaan, apalagi yang dihidangkan itu daging. Mereka hanya mau makan daging saja ya yang bisa dimakan. Kalau mereka makan daging, masalahnya itu hewan yang dikorbankan untuk sembelihan orang mati. Oke, mau tidak mau kita menjawab dari Mazmur 106 dulu ya. Kita tahu bahwa Mazmur 106 ini Mazmur tentang pengakuan dosa. Jadi kita bisa membayangkan ya, sepanjang Mazmur 106 ini dari ayat yang ditanyakan ini tentang bicara tentang pengakuan dosa. Nah, konteks sebelumnya, ini kan Mazmur 106 ya. Mazmur sebelumnya bicara tentang kesetiaan Allah kepada umat Israel. Nah, tapi Mazmur ini ternyata kenyataannya kebalikan. Kalau Mazmur sebelumnya bicara kesetiaan Allah, Mazmur ini bicara ketidaksetiaan dan ketidakbersyukur umat Israel pada Allah dalam sejarah. Jadi 105 dan 106 ini ada arah keterkaitannya ya. Keterkaitannya. Nah, Mazmur pengakuan dosa ini menelusuri dalam sejarah beberapa kegiatan pemberontakan bangsa Israel dan bicara juga penghakiman Allah buat mereka. Jadi pemazmur lalu berdoa kepada Tuhan supaya membebaskan umatnya dari penawanan musuh. Itu cerita singkatnya Mazmur 106. Nah, Mazmur ini pengakuan dosa ini ada di Nehemia pasal 9, Yesaya 63, Yesaya pasal 20. Nah, kalau dibagi Mazmur ini 106 ini dibagi dua ya. Ayat 1 sampai 5 bicara pujian atas kebaikan Tuhan, lalu pengakuan dosanya mulai ayat 6 sampai ayat 46. Jadi ayat 28 yang dipertanyakan itu adalah bagian dari pengakuan dosa itu. Jadi pemazmur ini memperkenalkan tema pengakuan dosa ya, dengan pernyataan umum bahwa orang Israel pada zaman pemazmur. Nah, ingat ya, Mazmur ini dikarang pada zaman sesudah nenek moyang mereka memberontak, berdosa. Jadi pemazmur ini menceritakan seperti flashback ya ke belakang tentang dosa nenek moyang di masa lalu, flashback tadi itu di padang gurun. Jadi dia mulai dengan pengakuan dosanya tentang dosa di waktu mereka menyeberang laut Teberau setelah keluar dari Mesir. Tapi Tuhan memberikan kuasa, penyelamatan, mujizat yang perkasa, lalu mereka percaya. Wow, dan memuji Tuhan ya, luar biasa. Nah, lalu pemazmur menceritakan tentang sesudah ditolong ada dosa-dosa yang mereka lakukan sepanjang perjalanan ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka segera lupa mujizat Tuhan, kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena mereka mulai teringat apa yang mereka terima di Mesir. Akibatnya Allah menghukum mereka dengan mengirimkan wabah ya, seperti ini. Nah, selanjutnya mereka mulai menggerutu karena iri hati pada Musa dan Harun. Itu sebabnya Tuhan menghancurkan si Datan dan Abiram. Nah, selanjutnya dosa selanjutnya di Horeb,
nama kuno, nah ingat ya, Horeb itu nama kuno di Gunung Sinai, nama kuno Gunung Sinai dulu. Dosa mereka lakukan lagi, mereka buat patung anak lembu emas yang melanggar hukum Tuhan. Nah, kalau Musa tidak menengahi, pasti Tuhan akan menghancurkan mereka. Nah, sesudah itu nenek moyang mereka menggerutu lagi dan Tuhan bersumpah, wah, mereka akan mati di padang gurun. Nah, habis itu baru tiba pada pertanyaan ayat yang ke-28 ini. Di Baal Peor. Di Baal Peor ini mereka berdosa lagi dengan penyembahan berhala orang Moab, dan Pinehas anak Imam Harun turun tangan untuk menghentikan wabah itu. Nah, makanya kita baca ya. Dari sini kita punya gambaran tentang pertanyaannya itu. Mazmur 106 ayat 28. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Nah, saya tunjukkan sama saudara ya. Ini lokasi, ini Laut Mati dan di sini Sungai Yordan. Ini lembah Sungai Yordan. Orang Israel 2 juta orang berkemah di sini. Nah, di sini adalah puncak Baal Peor ya. Ini daerah orang Moab seperti itu. Jadi siapa Baal Peor itu? Baal Peor itu dewa lokal ya. Dewa lokal yang disembah oleh orang Moab. Dan ketika orang Israel dalam perjalanan 40 tahun ke tanah perjanjian, di akhir-akhir 40 tahun itu mereka sudah berada di Moab dan di sekitar Peor ini, dan ada beberapa orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ayat ini latar belakangnya ya. Kenapa sebagian orang Israel laki-laki menyembah Baal Peor, dan sebagai akibatnya dosa itu dihukum oleh Allah. Nah, bagaimana Baal Peor ini bisa terjadi? Jadi kalau dalam sejarah kita tahu ceritanya dari kitab Taurat, Balak Raja Moab itu menyewa Bileam untuk mengutuki orang Israel, tapi 7 kali sumpahnya kutukannya itu gagal. Lalu kita lihat dari Bilangan pasal 31 ayat 16, Bileam lalu rubah strategi karena dia tidak bisa mengutuki, dicegah oleh Tuhan. Bileam cari cara supaya dia terima duit, karena dia butuh duit itu, karena dia mata duitan ya, karena dia serakah. Ya, itu sebabnya dia cari cara bagaimana orang Israel bisa dikutuki. Jadi Bileam tahu dia tidak bisa mengutuki, makanya dia bawa orang Israel supaya berdosa. Nah, caranya berdosa gimana? Mereka harus dirayu. Nah, kalau mereka bisa berdosa menyembah berhala, tidak usah dikutuki, Allah sendiri akan mengutuki mereka seperti itu. Nah, dalam Bilangan 25 strateginya apa? Lewat wanita. Ya, wanita Midian lalu mulai merayu para pria Israel yang di perkemahan itu untuk dibawa ke dalam dosa seksual, untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa mereka itu. Nah, ingat ya, dewa Baal Kanaan itu identik dengan dewa kesuburan. Jadi kalau bicara penyembahan Baal itu pasti melibatkan dosa namanya pelacuran bakti. Itu dosa seksual ya. Jadi kita harus melihat dan menyadari bahwa mereka dibawa, laki-laki ini dibawa untuk diiming-imingi menyembah berhala, tapi dengan tambahan melakukan hubungan seksual. Selain makan daging persembahan pada Baal Peor yang menjadi poin utama pertanyaan kita ya. Dan akibatnya murka Tuhan berkobar terhadap orang Israel yang terlibat dalam dosa itu. Nah, sebagai hukuman atas dosa bangsa Israel, Allah mengirimkan tulah ke tengah-tengah bangsa itu. Jadi kenapa saya terangkan seperti ini? Karena ini untuk menerangkan Mazmur 106 ayat 28. Mereka siapa? Orang Israel ketika di perjalanan tanah perjanjian di tanah Moab, mereka berpaut kepada Baal Peor karena rayuan para wanita itu, dan memakan korban-korban sembelian bagi orang mati. Nah, ingat, tidak ada orang mati di situ, tidak ada. Yang adalah korban, yang daging korban persembahan berhala, yang adalah pelacuran bakti, yang adalah penyembahan Baal. Dan pahami, memakan korban sembelian bagi orang mati itu bukan mempersembahkan daging seperti yang di beberapa daerah potong hewan untuk dipersembahkan kepada orang mati lalu dimakan. Enggak.
Ayat ini bicara siapa yang mati? Yang mati adalah berhala Baal Peor. Berhala itu tidak bernyawa, tidak mati. Jadi mereka makan daging korban yang untuk berhala yang mati. Dikontraskan dengan kita punya Allah yang hidup. Jadi ingat ya, ayat ini tidak bicara makan daging persembahan untuk orang mati. Tapi memang bisa dikaitkan kalau bicara orang mati ya. Yang pertama kita lihat ritualnya penyembahan Baal. Mau tidak mau kita melihat imannya orang Kanaan, sesembahannya orang Moab. Ya Balak ya, termasuk yang ada di situ. Nah, ini adalah Amarna letters di tablet ya. Amarna ini. Nah, dari catatan sini, arkeologi ini tentang Baal dan El. Ingat ya, kalau kita dengar kata El, Elohim, Eloah. El itu juga nama dewa ya. El, Baal. Baal itu dewa tanah ya, dewa daratan, artinya Tuhan. Makanya kalau saudara dengar kata Baal yang kadang-kadang Gideon disebut sebagai Yerubaal, seperti itu. Tuhan atau penguasa, master. Jadi kenapa bangsa Kanaan itu bangsa agraris? Termasuk Moab juga ya. Mereka bergantung kepada Baal, penguasa daratan, penguasa bumi untuk memberkati tanah pertanian mereka. Sama seperti di Indonesia zaman dulu ada namanya Dewi Sri, Dewi Padi ya, Dewi Kesuburan. Ingat kalau sudah lihat pawai-pawai di desa-desa, sekarang tidak ada di kota ya, umumnya di desa-desa yang masih terpencil kadang-kadang. Nah ini salah satunya ini Dewi Sri, ini pelindung kelahiran dan kehidupan, mengendalikan padi dan makanan di bumi di Jawa khususnya. Lihat kostumnya ya, pakai busana hijau, rambutnya disanggul, pakai ronci melati, ada selendang sampul warna kuning. Nah, itu lambang Dewi Sri ya, yang seperti ini. Nah, saya balik lagi kepada Baal supaya kita bisa paham ya. Nah, Baal kenapa disembah? Karena di sana ada 4 musim. Nah, lingkaran Baal dalam 4 musim kita mesti pahami ya. Nah, ada dewa kematian namanya Mot. Mot itu membunuh Baal pada musim dingin. Makanya pada musim dingin mereka tidak bisa nanam. Nah, mereka berkata, kami tidak bisa nanam. Kenapa? Karena Baal dibunuh, dewa kami dibunuh oleh Mot. Nah, kita bisa paham ya, mati. Nah, lalu pada musim semi, Baal itu bangkit. Ya. Dan nanti setelah musim dingin, musim panas, musim gugur, itu kan musim tanam dan sampai menuai. Lalu masuk musim dingin lagi, tidak bisa menanam. Tidak bisa menanam kenapa? Mereka percaya bahwa Baal dibunuh oleh Mot. Sama, nanti bangkit lagi. Nah, karena kepercayaan seperti ini, itulah sebabnya mereka punya siklus. Lihat ya. Supaya Baal bangun pada musim semi, mereka harus pergi ke kuil. Jadi laki-laki paling suka, laki-laki kan yang bertani ya. Laki-laki harus pergi ke kuil Baal, mempersembahkan daging hewan korban kepada Baal, tapi yang paling disukai laki-laki itu adalah pelacuran bakti. Baal untuk dibangkitkan, maka laki-laki harus melakukan ritual hubungan seks, tapi bukan istrinya. Nah, ini yang ditawarkan kepada orang Israel pada masa itu. Wanita-wanita yang mengajak Israel untuk menyembah Baal Peor. Bisa dipahami ya. Jadi Baal termasuk dewa lokal Moab ya, Baal Peor dikasih nama Peor karena di puncak gunung ada Peor di situ. Itu dewa mati. Nah, di sini yang dibangkitkan dalam ritual. Jadi persembahan daging orang mati itu adalah dewanya mati, bukan kepada orang mati. Jadi dibangkitkan dengan penyembahan, dengan persembahan daging korban, lalu ritual pelacuran bakti itu. Bisa paham? Daging orang mati itu bukan orang mati yang diberikan sesaji daging lalu dimakan, bukan seperti itu. Nah, keterkaitan yang kedua adalah istilah orang mati dari kata maitim ya dalam bahasa Ibrani.
Nah, kalau bukan bicara Baal, sekarang bicara dewa-dewa asing, dewa-dewa berhala umumnya pada masa itu. Nah, umumnya dewa itu laki, bisa prajurit, warriors, pahlawan, raja, pembuat hukum. Nah, mereka biasanya didewakan setelah mereka mati. Meskipun ada yang banyak prajurit itu dieksekusi ya. Nah, dihukum mati lalu dipuja-puja waktu mati. Waktu mati lalu dipuja jadi dewa. Jadi pertanyaannya kalau dari Mazmur 106, bolehkah makan daging persembahan berhala? Nah, ini pertanyaan buat kita. Nah, kalau saya lebih mengarah kepada yang di Korintus itu. Oke, saya berpikir seperti ini. Sebagai pendeta di Jawa ya, dengan masyarakat modern, mungkin di Surabaya, di Jawa ini kurang tidak bermasalah masalah makan daging ya, dipersembahkan kepada berhala. Nah, memang ini pertanyaan rekan hamba Tuhan yang di luar Jawa ya, yang bersinggungan dengan pelayanan mereka. Nah, sebetulnya ada kesamaan sedikit ya, ada beberapa kesamaan. Saya terapkan persembahan daging ini mungkin kalau saudara diundang di suatu upacara ritual keagamaan, di upacara kenduri lalu diajak makan, hampir sama keberatannya, mungkin sama seperti ini. Atau ada penerapan lagi ya di Jawa ya, misalnya ada beberapa tempat ibadah bukan gereja di tempat lain. Nah, seperti kalau sudah lihat gambar-gambar ini, lalu ada ditawari makan, atau ada beberapa tempat ibadah seperti kelenteng-kelenteng itu, seperti di Tuban itu selalu memberikan makanan gratis bagi setiap orang yang datang seperti itu. Nah, kalau kita di Eropa, orang Eropa itu kontroversi ya masalah makanan halal. Lain, kita di Indonesia orang Kristen makan halal tidak masalah. Tapi kalau saudara orang Eropa, mereka meributkan. The Washington Post, kalau saudara baca ini, why halal meats generate so much controversy in Europe. Jadi di Eropa itu mengkontroversi. Nah, coba bayangkan andai kata makanan kosher, itu makanan halal haramnya orang Israel masuk Indonesia, itu pasti kontroversi seperti itu. Oke, untuk menjawab boleh nggak makan daging persembahan berhala itu, mau nggak mau kita melihat 1 Korintus pasal 8. Saya bacakan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang masih terus terikat dengan pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa pada Kristus.
Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saya mau bawa saudara untuk memahami ini, kita mundur ke abad pertama ya. Waktu ayat ini ditulis, kita seolah-olah hidup di Korintus ya. Ini membuat seperti kita dalam suatu maze ya, sulit sekali mencari jalan keluar. Boleh nggak kita makan dengan persembahan berhala? Kalau sudah membayangkan, ingat ya, karena di abad pertama ini masalah besar, bukan masalah kita ya, memang sekarang. Tapi ini masalah besar karena ini gereja baru berdiri di kota Korintus, di kota orang Romawi, budaya Yunani. Nah, mentalitas jemaat itu seperti ini. Mentalitas jemaat 1 Korintus ya. Sama-sama buta karena masih baru. Nah, ini faktanya ya. Persembahan makan daging persembahan berhala ini bikin heboh. Sampai-sampai jemaat Korintus dia tulis surat kepada pendiri gereja mereka, siapa? Rasul Paulus. Mereka cari bimbingan gimana menyelesaikan persoalan ini. Jadi mereka kirim surat, lalu Paulus jawab. Ini jawabannya, ini yang kita baca baru saja. Ya. Jadi kita harus tahu ya konteks sosial dan keagamaan dari kota Korintus kuno pada masa itu, abad pertama. Karena ini menjembatani kita sekarang hidup di abad ke-21. Dan ingat, mereka hidup 20 abad yang lalu. Ada jurang waktu, ada jurang budaya, kita tidak bisa paham. Ingat ya, Korintus pada waktu itu kota-kota besar yang dikuasai oleh kekaisaran Romawi, tapi pada saat itu mereka belum percaya Yesus. Hanya sebagian jemaat ada. Semua penduduknya menyembah berhala dan ada banyak kuil. Ini kuil yang paling terkenal ya, namanya kuil Afrodit. Sisa-sisanya itu. Kuil Afrodit ada 2 ya. Yang di kota, yang di sini kota di sini, ada lagi yang di Akro. Yang Akro itu yang ini. Ini yang seperti bukit ini di Akro Korintus. Sekarang kita lihat yang Korintus ya. Nah, di sini tempat kapal berlabuh dan ini ada pelabuhan. Ini namanya Istimus ya. Di sini ada namanya Akro Korintus. Di sini kuilnya Afrodit. Nih, ini kuilnya seperti ini. Jadi kuil Afrodit sama seperti yang di Moab. Ada pelacuran bakti di situ. Laris manis, apalagi pelaut ya. Bukan saja pelaut, dari tarik pengunjung misalnya, ini sebagai tempat pariwisata di kota Korintus. Jadi kapal kalau berlabuh di sini, kapal itu akan dipindahkan di sini. Pindah pelabuhan ya. Nah, sambil menunggu kapal itu dipindahkan dari sini ke sini, maka pelautnya turun ke darat, lalu pergi ke pelacuran bakti ini. Nah, lalu kapalnya sudah sampai dibawa ke sini, lalu mereka kembali pindah ke pelabuhan, lalu terbang lagi. Jadi ingat ya, ada namanya Diolkos. Nah, kalau saudara lihat ya, Diolkos itu yang inilah. Ini jalurnya. Kenapa ada Diolkos? Diolkos itu bahasa Yunani untuk mengangkut ya. Nah, ada jalan beraspal seperti paving sebetulnya ya, menghubungkan Teluk Korintus dengan Saronik di sini. Nah, tapi ingat ya, waktu dulu tidak ada namanya terusan kanal ini. Jadi mereka harus, kapal itu mesti diangkut. Ya. Kenapa? Kalau berlayar di sekitar ujung selatan Peloponnese itu berbahaya sekali. Masa kapal diangkut? Seperti apa? Ya seperti ini. Ya. Jadi kapal-kapal itu diangkut. Saya balik lagi di sini ya. Jadi kapal berlabuh di sini masih antri diangkut untuk pindah ke sini. Jadi pelautnya pergi ke sini. Ini diangkutnya seperti ini ya. Serius. Ini jalurnya, sisa-sisanya ya di abad pertama itu ya. Nah, sekarang saya balik lagi gambar di sini. Sekarang orang gali namanya kanal atau terusan itu ya. Nah, seperti ini. Ini dibuat tahun 1893 dan ingat ini abad pertama ya. Kalau dari
atas kita bisa lihat ya kanal di Korintus itu seperti apa. Jadi kalau sekarang kita pergi ke Korintus, kita pasti lewat kanal-kanal ini ya. Nah, lihat kapalnya lewat ya, ya ditarik ya, ditarik orang seperti ini. Nah, kalau zaman dulu kan kapalnya ditarik kan seperti ini, ya. Nah, sementara menunggu mereka pergi ke Aphrodite ini. Ingat ya, balik lagi, ini pelacuran bakti, laris manis, wah, kontribusi untuk pariwisata ya, sambil nunggu pindah pelabuhan seperti itu. Saya beda lagi ya, saya bisa sedikit membayangkan. Nah, ini namanya Delphi Amphitheater. Delphi itu ada di situ namanya Greek Oracles. Oracles itu seperti seorang nabi yang bisa meramal kayak kita gini ya. Nah, seperti itu Delphi itu ya. Lalu ada kuil Apollo. Ini Namil. Ada banyak ya kuil-kuil ya di sana ya. Ya, oke, saya teruskan. Jadi kenapa saya cerita kuil-kuil itu? Nah, ini ada hubungannya dengan ayat kita. Nah, kuil-kuil itu dipakai untuk festival, keagamaan ya, perayaan ya, sakral. Jadi kuil-kuil itu ada hari rayanya, perayaan-perayaannya pagan atau kuil berhala ya. Nah, salah satunya pengorbanan hewan. Selain pelacuran bakti ya, hampir sama seperti di Moab. Bayangkan ya, beda tempat tapi modelnya sama. Ada pengorbanan hewan yang disembelih kepada dewa-dewi, lalu hewan daging itu dimasak, lalu dipersembahkan, lalu dikonsumsi bersama. Jadi kuil berhala itu juga punya fungsi sosial dan sipil, bukan hanya fungsi keagamaan, sakral. Jadi untuk apa sipil sosial? Misalnya ini mereka punya fasilitas halaman luas, orang-orang bisa pakai pinjam tempat kalau ada upacara pemakaman, upacara pernikahan, upacara sosial lagi. Nah, jadi ada double fungsi ya. Yang pertama upacara keagamaan sakral, persembahan, lalu pelacuran bakti tadi itu, tapi juga sebagai tempat pertemuan untuk pertemuan sipil dan sosial, untuk pemeluknya atau pengunjung. Terus ya, saya bawa saudara bisa paham sekali. Nah, pertemuan sosial ini di lokasi kompleks kuil berhala kuno ini pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua ini bukan pertemuan agama, tapi mereka juga biasa makan daging. Nah, acara kumpul-kumpulnya tidak ada keterkaitan, terlepas dari keagamaan ya, bukan sipil ya. Bukan keagamaan. Saya kasih contoh sederhananya seperti ini. Kita punya gereja, tapi di halaman gereja kita bikin acara barbecue. Bisa ngundang orang yang teman youth yang belum percaya, diajak barbekyuan di halaman gereja. Nah, seperti itu gambarannya. Bisa paham ya? Oke. Nah, ada satu lagi elemen yang paling penting adalah yang perlu diperhatikan ya, latar belakangnya adalah gini. Nah, sekarang kalau bicara makanan daging yang bicara di pasar. Ya, pasar dulu namanya agora. Nah, daging-daging dijual di agora, di pasar kuno itu, sebelum dijual harus dikorbankan dulu kepada dewa itu. Jadi ingat ya, masa itu ada serikat pekerja ya, tukang potong, tukang jagal, pedagang daging, pasti terkoneksi dengan kuil dewa mereka. Jadi perspektif praktiknya seperti ini. Apa ya, tukang jagal dan pedagang daging. Kalau hewan ini dipotong dijual saja, rugi. Kami mau beribadah, dipersembahkan kepada berhala, dewa-dewi, habis itu dijual. Berkatnya ganda kan. Yang satu jasmani, yang satu rohani. Nah itu, pandangannya seperti itu. Dan ini praktik standar ya. Sebagian besar Yunani kuno di kota-kota Romawi semua melakukan seperti itu. Jadi bukan kasus Korintus saja, tapi kok kasus di mana saja. Kalau beli daging di agora di pasar, pasti dipersembahkan kepada berhala dulu, baru dimakan seperti ini. Dan sebagian besar daging itu dijual tepat.
jualnya pun di pintu berhala. Saya tunjukkan ya, bagan kota Korintus kira-kira seperti ini. Saya tidak mau menerangkan terlalu banyak, saya bicara daging dan pasarnya saja ya. Lihat ya, kotak ini, saya cari kursor saya, mana kursor saya? Belum ketemu saudara. Ini, ini sajalah, sudah jalan lah. Lihat kotak ini ya, kotak yang di dalam ini. Nah, selalu lihat ya, yang warna biru ini agora, toko-toko, pasar-pasar di sini. Nah, yang warna merah ini adalah kuil berhalanya. Jadi jualannya itu di depannya kuil, supaya cepat praktis kan. Tapi ada pengecualian ya, catatan dari saudara bisa lihat Yosefus dan Tacitus ya. Nah, kalau orang Yahudi gimana? Orang Israel. Orang Israel itu ada yang hidup di luar Israel ya, hidup di kerajaan Romawi, namanya diaspora. Kalau mereka orang Yahudi yang pegang teguh Taurat Tuhan, hukum Tuhan, mereka perhatikan koser ya, haram dan halal mereka. Mereka terikat dengan hukum Taurat mereka. Mereka tetap monoteisme, tidak mau banyak berhala. Itu sebabnya orang Yahudi diaspora, yang non Kristen, yang sudah yang menjadi Kristen juga berusaha keras sekali. Mereka tidak mau makan daging yang sudah tercemar dalam upacara ini. Saya tunjukkan ya. Jadi kalau sudah memahami, ini negeri Israel yang ada gambar onta ini, lihat ya. Di sini cuman 17% orang Israel. Yang warna merah ini, lihat ya. Ini tersebar namanya kerajaan Romawi. 83% orang Yahudi tersebar di seluruh dunia. Yang 83% itu berusaha menghindari. Kalau mereka sungguh-sungguh pegang Taurat, mereka tidak mau makan daging itu. Sekarang kita balik lagi kepada latar belakang jemaat Korintus. Ingat, beda sama orang Yahudi. Dari surat Paulus 1 Korintus 2 Korintus, jelas jemaat orang Korintus itu orang kafir, bukan orang Yahudi. Petawat baru ini dulunya ikut menyembah berhala plus makan daging berhala, dan ikut juga kegiatan sosial yang di dalam kompleks kuil. Dan kegiatan sosial itu pasti sipil sosial itu ya, ingat ya, ada perkawinan, ada kematian, ada acara bersama. Kalau kita mungkin sekarang adisan, ada nggak adisan ya dulu, jangan tanya saya. Nah, tapi ada catatan sejarah ya, rata-rata orang di Korintus kuno makan sedikit daging. Makanya ini aja catatan ini ya. Makanya biasanya makan barley itu biji-bijian. Ada zaitun, ada sedikit anggur, ada makan ikan, ada pembuka. Makan daging biasanya di hari libur besar ya. Malamnya mereka hanya makan sejenis bubur. Nah, sekarang masalahnya ada timbul. Mereka dulu orang kafir, sekarang jadi Kristen. Sudah putus hubungan dengan penyembahan berhala. Sekarang ada keputusan etis yang penting harus dibuat. Mereka tanya, saya sudah jadi Kristen. Nah, kalau ada acara sosial di kuil-kuil itu, saya nggak nyembah, tapi ini acara sosial, sipil. Misalnya apa? Ini tetangga dekat nih, atau keluarga dekat. Mereka menikah, mereka meninggal. Salah nggak kalau saya datang ke upacara kuil itu, dan mau nggak mau kan mesti makan yang dihidangkan. Ada daging. Boleh nggak saya makan? Itu yang dipertanyakan. Nah, pertanyaan kedua, oke, ada daging yang dijual di pasar. Salah nggak kalau saya beli daging itu? Yang ketiga, kalau saya beli dan makan secara pribadi diam-diam, tidak ada orang tahu, boleh enggak? Pertanyaan berikutnya, nah kalau ada sesama Kristen tahu lalu menegur saya makan, kan itu melanggar nurani ya, boleh enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mengaduk-aduk jemaat Korintus, makanya saya katakan mereka semua buta, makanya tanya Paulus mencari bimbingan. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa mereka tanya kepada Pak Paulus, makan daging persembahan berhala itu boleh apa enggak? Sekarang jawabannya, saya tunjukkan ya, ini kota Akrokorintus itu yang gunung di atas itu loh, ya, yang di bawahnya itu kotanya. Nah, ini pertanyaannya, dari mana sih keyakinan iman kita ini berasal? Jelas sekali ya, yang pertama pasti firman Tuhan, tapi ada juga yang namanya
Kita lihat ya. Oke, saya sebelum menerangkan ini, lihat ya, ada hal-hal yang salah. 1 Korintus ini kita bisa paham ya. Kita mau membahas sampai pasal 8 saja. Ada perpecahan, pasal 1 sampai 4. Ada juga imoralitas, pasal 5 sampai 6. Ada ketidakpuasan, pasal 7. Nah, pasal 8 di sini ada bicara praktek tentang berhala. Pasal 8, pasal 9, pasal 10. Sekarang balik lagi pertanyaan, dari mana keyakinan ini kita berasal? Dari firman Tuhan. Tapi ada juga namanya hati nurani. Kalau bicara firman Tuhan dan hati nurani, sekarang saya mau masuk, maju lagi ya sebelum kita mengerti secara dalam semuanya itu. Tahu enggak? Kalau bicara hitam putih, sekarang yang hitam. Apa yang Alkitab katakan enggak boleh? Dosa, salah. Jelas sih. Pemujaan berhala, mereka tidak lakukan. Tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh dosa mengingini ya, serakah. Tapi ada dosa, ada yang disebut putih. Apa itu? Alkitab berkata boleh, benar, harus dilakukan. Contentment, rasa puas, belajar taat, hubungan dengan Tuhan, doa, kemudian hidup. Sekarang kita bicara ada area di antara hitam dan putih ini, ada namanya area abu-abu. Ini praktek yang tidak dilarang Alkitab, tapi orang Kristen banyak yang nggak setuju. Apa itu? Nah sekarang orang kan biasa, budaya kita kan terima dengan tangan kanan kan sopan. Kalau terima dengan tangan kiri, itu area abu-abu namanya. Dansa pergi ke dugem. Saya mau lihat tempatnya dugem itu kayak apa. Saya tidak mau minum, saya tidak mau mabuk-mabukan, saya tidak mau apa saja. Saya mau lihat tempatnya, saya mau lihat bar, atau dengar musik heavy metal, atau minum bir, atau minum wine, membunuh dalam perang, makan darah, makan daging persembahan berhala. Nah ini area namanya area abu-abu itu. Oke, bisa paham? Kita baca ayat yang sekali lagi. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mempunyai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan oleh karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan lagi daging, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi kesimpulannya saya berikan jawabannya seperti ini. Untuk kasus makanan berhala, saya katakan ada 5 tipe, 5 jenis orang percaya menyikapi tentang makanan berhala ini. Ya,
Jadi waktu kita belajar perjanjian baru tentang 1 Korintus pasal 8, pasal 9, Roma pasal 14 dan beberapa ayat yang lain, orang Kristen cenderung jatuh dalam 5 kategori yang berbeda. Yang pertama, bergantung kepada respon mereka. Bisa tidak mereka mengerti? Apakah mereka bisa paham pengetahuan? Apakah mereka punya kebebasan dalam Kristus? 5 tipe ya. Tipe yang pertama itu tipe orang Kristen yang lemah. Tipe orang percaya yang lemah. Lemah apanya? Lemah pengetahuan firman-Nya. Kalau pengetahuan firman-Nya lemah, otomatis imannya lemah ya. Oke, kita mau bahas tentang orang yang lemah dalam pengetahuan. Karena dia sedikit tahu tentang pengetahuannya firman Tuhan, merasa bahwa anugerah Tuhan itu masih kurang. Makanya perlu ditambahi dengan perbuatan-perbuatan. 3 hal imannya yang kurang. Ya, yang pertama tidak sadar. Berhala itu tidak ada artinya. Karena tidak bisa melihat, tidak bisa tahu. Ingat ya, orang itu tidak tahu, orang yang lemah pengetahuannya tidak tahu bahwa hanya ada satu Allah. Berhala itu bukan apa-apa, bukan makhluk hidup, bukan yang hidup, yang mati. Seperti kata Mazmur tadi itu ya, saya katakan tadi itu. Nah yang kedua, orang yang lemah pengetahuannya ini tidak tahu kalau makanan daging yang dipersembahkan kepada berhala itu tidak mempengaruhi kerohanian, tidak bisa menajiskan. Ini berarti saya katakan makan daging persembahan berhala itu enggak apa-apa. Tapi bagi orang yang lemah pengetahuannya apa-apa, seperti itu ya. Paham ya? Ingat Roma pasal 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin itu orang yang kuat, bukan orang yang lemah ya. Dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dalam dirinya. Tapi bagi orang yang beranggapan yang lemah, kalau itu najis, ya sudah jadi najis. Yang ketiga, ini orang lemah dalam pengetahuan, otomatis lemah iman ya. Tidak mengerti bahwa makanan itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan makan daging berhala itu tidak mengarahkan kehidupan kita bisa naik atau bisa turun. Tidak mempengaruhi. Mana ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat pada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan daging persembahan berhala, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan daging persembahan berhala. Ya, saya balik lagi. Jadi tidak mempengaruhi rohani, tidak mempengaruhi kedekatan kita kepada Tuhan, tidak membuat kita jadi jatuh, tidak membuat kita jadi berdosa. Tapi orang yang lemah pengetahuan tidak tahu ini. Ya. Nah, kalau bicara orang lemah, masih tipe yang pertama, lemah apa lagi? Nah, lemah nurani. Ayat tadi dia kita bahas ya, kita kategorikan ya. Lemah nurani itu seperti apa? Karena nuraninya berdasarkan standar manusia, bukan standar firman Tuhan. Nah itu masalah. Karena kita punya perasaan yang naik turun kan. Emosi kita naik turun, lain sama firman Tuhan itu. Ini tipe orang yang sensitif, suka nyalain apa yang tidak disalahkan oleh Alkitab. Nah, tipe orang yang lemah dalam nurani sehingga ketika makan daging persembahan berhala, oh itu berdosa. Alkitab tidak menyalahkan, tapi terlalu sensitif itu. Nah, 1 Korintus pasal 8 ayat 7, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Apalagi orang percaya lemah apanya? Kehendaknya. Lihat ya, lemah dalam kehendak sehingga kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang bertentangan sama nuraninya. Kenapa? Karena bertindak tanpa diyakinkan Alkitab firman Tuhan itu benar apa salah, karena dia tidak tahu. Loh kok bisa seperti itu? Nah ini jawabannya. Dia suka meniru, mencontoh, meyakini ada orang percaya yang lebih kuat, lebih terkenal, selebritis. Itu kata pendeta terkenal. Dia tidak punya keyakinan dari iman, tapi dia percaya apa kata pendeta itu. Ya. Nah ingat, ini melanggar hati nuraninya. Dan itu menyebabkan dia berdosa kepada Tuhan. Ini tipe orang yang lemah ya, bagian pertama. Nah tipe kedua itu tipe orang yang kuat. Lihat ya, apa? Kuat dalam keyakinan imannya. Kuat merasa bahwa anugerah Tuhan sudah cukup buat saya.
Dan hal-hal yang menajiskan tidak mempengaruhi hidup saya yang dianggap najis orang lain ya. Saya ralat. Hal-hal daging persembahan berhala itu tidak membuat kita najis. Saya ralat itu ya. Yang pertama tadi itu. Ingat ya. Dan orang yang kuat imannya, percayanya, kuat pengetahuannya tentang firman, dia tahu apa ini salah, apa itu benar. Kuat nuraninya, kuat kehendaknya. Dan karena dia lebih kuat, makanya jadi orang percaya yang yakin dengan kepercayaan firman Tuhan dan Alkitabnya. Dia mengerti kebebasan dalam Kristus, dan dia ketika menjalankan tidak ragu. Orang lain berkata jangan, orang lain berkata hati-hati loh, tetap yakin. Aku tahu itu betul, karena aku tahu firman Tuhan seperti itu. Nah, tapi tipe yang ketiga, tipe Farisi. Siapa ini? Mentalnya suka menghakimi, karena sok tahu, merasa punya pengetahuan yang disebutkan Korintus tadi itu ya. Ingat ya, banyak orang Kristen tidak terhindar dengan mental sok tahu ini, sok menghakimi itu. Kenapa? Karena sifat keberadaan dosa kita berlawanan dengan roh, kata Galatia. Jadi cenderung merendahkan orang lain yang alah kamu gak ngerti, berdebat mas. Ya. Ini tipe yang menyebabkan perpecahan, pertikaian, karena suka mengkritik, menganggap dirinya pintar dan inilah aku ini seorang guru, paham itu. Nah, ini peringatan Paulus ya, ingat ya, karena cenderung legalistik. Legalistik itu apa sih? Percaya kalau kita taat secara ketat terhadap peraturan, ketetapan itu tuntutan Tuhan. Dan ini pandangan yang berlawanan dengan konsep anugerah ya. Anugerah Tuhan itu sudah cukup bagiku. Yang berikutnya, yang B, keyakinan orang mental Farisi ini berdasarkan prasangka ya, bukan pengajaran Alkitab. Cenderung sombong ya, karena dia merasa wah aku ini orang super. Dan cenderung kritis dan menghakimi, cari kesalahan untuk meneguhkan pendapatnya dia ya. Nah, dia tidak terlalu haus akan firman Tuhan dan cenderung munafik gitu. Tipe yang keempat, tipe batu sandungan. Kayak apa ini? Ini karakteristiknya kuat, imannya kuat, tapi hanya fokus kebebasan dalam Kristus, tidak mempertimbangkan hikmat Tuhan, bimbingan Alkitab. Kayak apa? Terserah gue, makan kan boleh, gak berdosa kan, gak apa-apa. Sementara di depannya masih ada orang yang lemah dan jadi batu sandungan yang disebutkan di situ ya. Ingat, ini orang tipenya kuat dalam iman, kuat pengetahuannya, kuat imannya, tapi lemah dalam kasih dan perhatian dan nurani. Masih ada sesama orang Kristen yang masih lemah. Nah, seharusnya kita tipe yang kelima ini, tipe orang percaya, orang Kristen yang tipenya hamba. Apa itu? Kuat iman tapi hamba, membatasi diri, melepaskan kebebasan haknya, kebebasan dalam Kristus, karena memikirkan nuraninya, lihat kasihnya, melihat oh ada orang yang lemah. Dia tidak mau kesaksian Kristennya ternoda karena ada orang yang masih belum percaya, karena ada orang yang masih lemah yang perlu dibimbing. Ini mengikuti teladan Yesus ya. Dia fokus mengejar apa? Bukan menang sendiri. Kita berdamai, saling menasihati. Daripada menjadi batu sandungan, dia pilih jadi batu loncatan. Nah, sebetulnya saya kasih gambar kembar ini ya. Ada kasus-kasus yang mirip-mirip seperti ini. Kasusnya di gereja Antioquia ya. Antioquia Syria itu ada jemaat itu mix. Ada orang Kristen latar belakang Yahudi, ada orang Kristen latar belakang Yunani, non Yahudi, Romawi. Pergumulannya sama. Lalu kasus itu dibawa kepada pemimpin gereja di Yerusalem, Dewan Yerusalem, menyelesaikan. Oke, petobat yang dari non Yahudi, kamu harus disarankan menjauhkan diri daging yang dipersembahkan kepada berhala. Ini
Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal yang ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Ingat ya, persembahan berhala, dicekik, percabulan. Nah, itu persembahan yang di ritual yang dilakukan di kuil ya. Jadi fokusnya bukan benar apa salah, boleh apa enggak. Enggak usah makan untuk berbuat baik untuk yang lemah imannya. Jadi keputusan ini dibuat untuk bukan mempromosikan legalisme ya. Enggak boleh, boleh. Tapi untuk menjaga perdamaian. Karena ada orang Kristen latar belakang Yahudi dan ada orang Kristen dengan latar belakang Yunani. Dan ada orang kafir. Nah, karena makanan berhala adalah masalah yang memecah belah, yang bahwa kemungkinan saudara seiman menjadi malu, lalu yang jadi tidak makan daging itu adalah pilihan yang berhikmat. Oke, saya tidak mau makan bukan karena boleh dan tidak boleh, masalahnya boleh. Saya tidak mau makan daging karena saya mau berhikmat. Hati nuraninya. Nah, itu tipe yang kelima tadi itu ya. Nah, kepatuhan kepada arahan ini memastikan kalau ada kasus sama. Lihat, orang Kristen Yahudi biasa makan yang kosher ya, makan daging yang halal, percaya diri. Kalau makan steak, oke, ini daging aman. Yang kedua, menolong orang percaya bukan Yahudi, tidak bisa dituduh. Wah, kamu makan daging persembahan berhala. Siapa yang nuduh? Orang yang lemah imannya, lemah nuraninya ya. Nah, yang ketiga, perlunya rasa hormat pertimbangan untuk keberatan sesama orang percaya. Prinsipnya adalah satu, menyangkal diri ya, rela menyerahkan hak pribadi. Apa? Kebebasan makan daging berhala. Demi apa? Demi kesatuan tubuh Kristus. Pertemuan rohani diprioritaskan daripada preferensi pribadi. Jadi Bibelkes hari ini kita bisa paham, boleh tidak makan daging berhala? Boleh. Tidak berdosa, tidak membawa kita semakin tinggi kepada Tuhan, tidak membawa kita semakin lemah kepada Tuhan. Tapi ada kesimpulan. Kebebasan dalam Kristus, makan daging berhala harus dibatasi oleh kasih kita pada Kristus. Kalau mengasihi Kristus, kita mengasihi saudara yang lemah. Kalau tidak mengasihi Kristus, lupakan semua prinsip, semau gue. Kebebasan dalam Kristus, makan daging berhala tidak boleh menyebabkan orang lain tersandung, lemah dan berbalik. Ingat firman Tuhan bilang, kalau kamu makan dan orang lain tersandung, kamu berdosa sama Kristus. Kebebasan itu harusnya membangun atau meruntuhkan. Lihat ya, kebebasan itu harusnya memuliakan untuk tujuan Kristus. Mau kemuliaan atau tambah keributan. Kebebasan kita harus selaras dengan Injil. Jangan menghalangi Injil diberitakan. Slide terakhir saya mau katakan, pahami ya. Boleh makan daging persembahan berhala, tidak berdosa. Tapi kita harus menyerahkan hak kita dalam hal masalah abu-abu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau sudah menolong kami belajar dalam Bibelkes hari ini. Dan kiranya banyak sesama orang percaya dan rekan hamba Tuhan boleh diberkati oleh pemahaman kami hari ini. Dan kiranya hikmat-Mu terus menaungi hamba-Mu, jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa kita dan kasih pada Tuhan Yesus Kristus dan persona kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan saudara dan saya mulai dari sampai selamanya. Amin. Jangan lupa berikan persembahan kepada Tuhan ya.